الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatid, dan para pimpinan ranting Muhammadiyah, begitu juga pimpinan pemuda, Aisyah dan lain sebagainya. Marilah yang pertama Bapak Ibu, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Di mana Allah memberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Satu nikmat yang tidak diberikan kecuali siapa yang Allah kehendaki saja. Bapak Ibu tahu Abu Talib? Abu Talib siapa Bapak Ibu? Paman Nabi. Nabi itu sejak usia 8 tahun hidupnya bersama Abu Talib. Abu Talib tahu Al-Quran turun, tahu kebenaran Islam. Tapi tatkala Abu Talib setelah pemboikotan bersama Rasulullah, selama 3 tahun Rasulullah diboikot orang-orang Quraisy, Nabi itu makannya pelepah kurma. Daunnya kurma itu dimakan Rasulullah dan keluarganya. Bahkan dalam sejarah Nabi itu berserta pamannya kecuali Abu Lahab, tatkala berak seperti kambing. Abu Talib ikut diboikot sama Rasulullah karena Abu Talib tidak mau menghentikan dakwahnya Rasulullah. 6 bulan setelah itu, Abu Talib sudah mulai sakit-sakitan didatangi Rasulullah. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang nantinya saya akan bersaksi di hadapan Allah. Tapi ternyata Abu Talib tatkala mati tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abu Talib di mana, Bu? Di surga atau di neraka? Abu Talib ternyata ahli nar, sementara membantu dakwahnya Rasulullah, membesarkan Rasulullah, tapi tidak ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan iman. Bahkan Nabi pada saat itu mau memintakan ampun kepada Allah atas dosanya Abu Talib, maka diingatkan Allah tidak layak bagi seorang Nabi dan orang beriman kemudian memohon ampun kan kepada orang yang sudah jelas-jelas termasuk orang kafir. Dia masuk neraka. Sementara kita Bapak Ibu, kita yang hari ini diberi nikmat iman oleh Allah, beragama Islam sejak lahir, satu nikmat yang kelak akan menjadi modal kita masuk surga. Karena nanti ada orang kafir yang paling kaya tidak pernah susah, tatkala dimasukkan ke dalam neraka dicelupkan saja, kemudian diangkat dikatakan, apakah ada nikmat dunia? Kata dia mengatakan tidak ada nikmatnya. Ada orang yang paling susah hidup di dunia, sejak lahir miskin sampai dia mati dalam kondisi miskin, kemudian dicelupkan ke dalam surga, kemudian diangkat ditanya, adakah penderitaan di dunia? Kata dia tidak ada. Maka nikmat iman ini adalah salah satu nikmat yang besar yang perlu kita syukuri, dan mudah-mudahan kelak kita mati bisa mengucapkan kalimat terbaik, kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini bulan apa Pak Bu? Bulan, ada yang mulut, ada yang Rabiul Awal, sama. Kalau orang Jawa menyebut bulan mulut, kalau di bahasa Arabnya ini adalah bulan yang ketiga disebut dengan bulan Rabiul Awal. Bulan ini bulan yang tidak termasuk bulan yang mulia. Karena bulan mulia ada 4. Yang disebut dengan bulannya Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36, bulannya Allah itu 4. Apa Bu yang pertama? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama bulan Rajab. Ini bulannya Allah yang mulia. Anda beramal di sini, tadi Pak Sukri sedekah. Kalau di sedekah bulan 4 ini nilainya mungkin 10.000, tapi nilainya menjadi besar karena kita di bulannya Allah. Tapi bulan ini menjadi besar karena di sinilah lahir manusia terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, saya minta maaf dan salam takdim kepada ustadz-ustadz kami. Karena saya dulu belajar di sini. Di sini banyak guru-guru saya yang di bawah, saya minta maaf. Saya mohon izin para ustadz, para kiai. Saya di atas, bukan kami yang pinter, tapi kami adalah murid jenengan. Dan saya doakan mudah-mudahan Bapak guru kami, ustadz-ustadzah, karena di sini ada guru saya, ada Mukaromah, ini guru saya, ada Pak Sukri, ada Pak Subhan, ada Pak Hakim dan lain sebagainya, banyak saya tidak bisa menyebutkan. Saya ya mohon maaf di sini, bukan karena saya pintar, karena saya dapat undangan saja. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kesempatan pagi hari ini yang kita bahas adalah judulnya orang tua yang durhaka kepada anaknya. Karena pengajian yang sering diisi adalah anak durhaka kepada orang tua. Tapi tidak pernah menyinggung kalau orang tua itu juga durhaka kepada anaknya. Bahkan itu faktor utama yang menyebabkan anak durhaka adalah orang tua yang durhaka kepada anaknya. Kira-kira sepakat tidak Pak Bu? Kalau ada orang yang durhaka kepada anaknya, itu asbab awal di mana nanti anak jadi durhaka kepada orang tuanya. Kalau tidak percaya ada kisahnya. Umar tatkala menjadi khalifah, itu ada orang tua yang menyeret anaknya di hadapan Umar. Tatkala diseret di hadapan Umar, orang tua tadi mengatakan, "Wahai Umar, anakku ini durhaka kepadaku." Langsung Umar memberikan nasihat. "Celaka kamu," kata Umar kepada anak tadi. "Tidak tahukah kamu durhaka itu termasuk dosa besar? Menyebabkan kemurkaan Allah." Kata anak tadi, "Tahu Umar. Kalau orang tua punya hak atas anaknya, apa ndak ada hak anak atas orang tuanya?" Kata anak tadi. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ada 3 hak anak atas orang tuanya. Yang pertama kata Umar, dicarikan ibu yang baik. Kemudian yang kedua, diberi nama yang baik. Kemudian yang ketiga kata Umar, diajarkan Al-Quran. Ini hak anak atas orang tuanya. Hak anak atas bapaknya adalah minimal 3. Yang pertama dicarikan ibu. Kemudian kedua diberi nama yang baik. Yang ketiga adalah diajarkan Al-Quran. Maka anak tadi mengatakan, "Wallahi wahai Umar, sesungguhnya bapakku tidak memberikan semuanya itu kepadaku. Ibuku adalah seorang budak yang dibeli bapakku di pasar. Kemudian namaku ini Ju'al." Ju'al itu apa Bu artinya? Ju'al itu kalau jenengan tahu wawung. Wawung yang dekat kotoran ini disebut wawung apa Pak? Wawung tai. Ya minta maaf, namanya buruk. Kemudian dia mengatakan yang ketiga, orang tua saya tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada saya. Maka Umar marah, "Sebelum anakmu mendurhakaimu, sesungguhnya kamu telah mendurhakai anakmu terlebih dahulu."
Maka di sini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau anak hari ini anak kita durhaka, maka kita menengok ke belakang. Jangan hanya menyalahkan anaknya saja. Kemarin ada orang tua dibunuh anaknya. Kemarin di Ponorogo, dekatnya kota Madin itu ada anak minta motor tidak dibelikan. Rumahnya bapaknya dibakar. Betul itu. Bahkan hari ini, naudzubillah min dzalik, banyak anak-anak yang berani sama orang tua. Durhaka, naudzubillah. Maka disinilah kita koreksi kita sendiri. Maka yang pertama yang menyebabkan anak durhaka kepada orang tuanya, yang pertama adalah bapak egois dalam memilih calon ibu anak. Laki-laki sekarang kalau milih istri yang diutamakan apa Pak? Cantik. Ini nomor satu. Perlu bukti apa? Begitu banyak tempat kecantikan, skincare begitu luar biasa hari ini. Ada krim malam, ada krim pagi, pemutih wajah. Kadang itu ada orang wajahnya putih, tangannya hitam kan gitu. Karena mereka mengharapkan agar tampak cantik di hadapan laki-laki. Mereka lupa kecantikan akhlak, kecantikan agama kan gitu. Maka perempuan berlomba-lomba seperti ini karena tidak lain karena laki-laki menitik beratkan istri hanya pada kecantikannya saja. Maka Islam mengajarkan bahwasanya tungkahul mar'atu li arba. Bahwasanya seseorang itu wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, nasabnya. Yang ketiga, cantiknya. Yang keempat adalah agamanya. Maka di sini kemudian Rasulullah mengatakan, fatfar bidatitin taribat jadak. Pilihlah wanita itu karena agamanya, maka kamu akan beruntung. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita dapatkan anak-anak kita kemudian tidak baik, jangan salahkan anak kita. Karena pokok permasalahan itu kita salah memilih istri. Karena istri membawa pengaruh besar. Jenengan tahu Imam Syafi'i? Yang didik Imam Syafi'i siapa Pak? Ibunya. Imam Syafi'i usia 2 tahun, bapaknya sudah meninggal. Imam Syafi'i ini luar biasa. Bagaimana ibunya mendidiknya. Sejak saat hamil sampai dia besar. Pernah Bu, Imam Syafi'i ini saat tidur ditinggal ibunya. Ditinggal di rumah, kemudian ibunya ke pasar. Namanya bayi bangun nangis enggak? Nangis. Tatkala bayinya Imam Syafi'i ini nangis, tetangganya, zaman dulu kan kita begitu dekat dengan tetangga, anaknya tonggone nangis disusoni kan gitu. Nah Imam Syafi'i sama. Tatkala ibunya tidak ada nangis, diambil tetangga kemudian disusui oleh tetangganya. Tatkala tahu yang menyusui tangganya adalah makanannya tidak jelas, bayi itu kurang dari 2 tahun dimasukkan jari ibunya ke dalam mulutnya Imam Syafi'i, kemudian supaya asinya tadi keluar. Itu pun ibu yang sangat luar biasa. Bahkan mendidik itu yang paling besar adalah pengaruh ibunya. Bahkan Rasulullah itu tatkala kita memilih istri, kata Rasulullah, pilihlah tempat temanimu perempuan yang baik karena karakter itu akan menular. Jadi karakter anak itu lebih condong kepada ibunya. Kalau kita milih istri yang baik agamanya, insya Allah anak-anak kita akan baik karakter dan agamanya. Kalau kita tidak bisa memilih istri yang baik, maka kita akan mendurhakai anak kita menjadi anak-anak yang tidak baik. Maka disinilah pentingnya ibu-ibu, anak-anak muda, jangan kemudian hari ini mempercantik wajah saja. Tapi mempercantik agama, akhlak dan adab yang hari ini sudah hilang di tengah-tengah masyarakat timur hari ini. Saya ini naik kereta api Pak. Kemarin itu. Ya bukan istrinya, mungkin sekedar pacarnya. Jadi perpisahan di kereta itu berpelukan, ngomong mesra. Saya yang sudah punya istri itu risih. Begitu
Naudzubillah min daliknya mereka tanpa ada rasa risih sama sekali. Dan inilah yang terjadi. Maka musuh-musuh Islam hari ini bagaimana bisa merusak wanita supaya Islam itu tidak berkembang, Islam tidak maju, maka yang paling pertama adalah dirusaknya wanita. Wanita sekarang itu Bu, ngopi Bu. Saya kalau di kota itu kadang risih. Istri takmir itu ngopi. Takmir masjid itu. Jadi sudah tidak malu kalau ke kafe, nanti ngerum, kemudian nyanyi. Itu biasa. Joget-joget kalau 17 tahun, ya pakai apa 17 Agustusan, ya pakai jilbab, ya istri pengurus masjid. Nah inilah yang hari ini sudah rusak pada wanita, maka hari ini, Bu, saya titip anak perempuan, dididik yang baik, biar menghasilkan keturunan yang soleh, yang nantinya akan bermanfaat buat jenengan dan agama Islam. Yang hari ini sudah lepas, banyak perempuan-perempuan yang sudah kehilangan identitasnya sebagai seorang muslim. Maka laki-laki, jangan kemudian memilih nanti beratkan istri hanya pada wajahnya saja. Wajah sekarang bisa dipoles, Pak. Kalau jenengan dapat yang solihah, nanti bisa dipoles. Sekarang kurang tinggi, ada bengkelnya kan gitu. Kurang putih, ada bengkelnya. Pilihlah yang pertama, kita pilih wanita yang solehah, agar keturunan kita menjadi keturunan yang baik, yang kelak akan menjadi qurrata ayun. Kita sudah tua, kita punya anak yang baik, punya keturunan yang baik. Itu satu nikmat yang luar biasa. Saya ini punya tetangga, Pak. Orang Pertamina, kaya. Rumahnya di mana-mana. Tatkala ditanya sama teman saya, Pak, jenengan pengen punya anak soleh atau harta banyak? Sudah tua dia mengatakan, saya sekarang pengen punya anak soleh. Saya punya anak banyak, punya rumah banyak, tapi tidak ada yang soleh. Dan inilah nanti jenengan kalau masih muda belum merasakan. Tapi kalau sudah tua begitu nikmat kalau Anda punya generasi yang soleh. Maka disinilah titik beratnya Bapak Ibu rahimakumullah. Ayo kita cari istri yang soleha. Kalau sudah dapat belum soleha terus gimana Pak? Dijolke. Ya didandani sama-sama. Diajak ngaji. Diajak pergi ke Aisyah supaya menjadi keluarga yang soleh-soleha dan kemudian menghadirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang kedua, orang tua yang durhaka kepada anaknya adalah orang tua yang memberikan nafkah haram kepada keluarganya. Jadi memberikan nafkah yang haram. Hati-hati Pak. Dulu ada sahabat Nabi yang namanya Abu Dujana. Abu Dujana ini sahabat Nabi, tatkala Nabi sholat subuh, habis sholat subuh itu, tatkala Nabi menghadapkan ke belakang, Abu Dujana itu langsung pulang. Sampai Rasulullah penasaran, ada apa dengan Abu Dujana? Kok setiap habis sholat subuh, tidak langsung berdoa, langsung pulang? Pak Ibu rahimakumullah, tatkala Abu Dujana ini ketemu Rasulullah, ditanya, wahai Abu Dujana, apa yang menyebabkan engkau habis sholat subuh kok langsung pulang? Kemudian dinyeritakan, wahai Rasulullah, kami ini keluarga miskin. Saya dan anak saya ini jarang makan ya Rasulullah. Sementara di tetangga saya ini ada kurma yang tinggi, tatkala ada angin, itu kurmanya jatuh ke rumah. Maka tatkala saya ini telat, masih doa di masjid untuk sholat subuh tadi, saya pulang, saya dapati anak saya sudah makan kurma tetangga saya. Kemudian saya masukkan jari saya ke mulut anak saya. Dan saya katakan, wahai anakku, jangan engkau permalukan ayahmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak ridho, kata Abu Dujana. Di dalam perutmu kamu mati, ada barang yang haram. Maka di sini Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingin anak kita berbakti, jangan masukkan barang haram kepada mulut anak kita. Tadi Imam Syafi'i seperti ibunya, itu tidak mau masuk barang subhat, apalagi barang haram. Maka Imam Syafi'i menjadi generasi yang soleh, 7 tahun sudah hafal Al-Quran, 10 tahun sudah hafal hadisnya, kitabnya Imam Malik, kitab Muwatta, yang jumlahnya
ada kurang lebih 1720 hadis di usia 10 tahun. Maka kalau ingin generasi baik, disuruh sholat muda, disuruh ngaji muda, maka jangan sampai ada yang masuk ke dalam mulut anak kita dari barang yang haram. Maka hati-hati, walaupun hari ini ada yang mengatakan gimana Pak? Golek sing haram ae susah, apa neh sing halal. Ada yang mengatakan seperti itu. Sementara janji Allah ini pernah berjanji, Rasulullah maksud saya bukan Allah, salah satu hadis. Kemudian ada satu kisah. Kisahnya adalah seorang laki-laki yang miskin, kemudian dia datang ke guru. Kemudian saya mengatakan, kamu boleh belajar di tempat saya. Kalau kamu melihat saya makan, silahkan gabung makan. Bapak Ibu rahimakumullah, sang murid ini sudah satu hari melihat syekhnya tidak makan, dia tidak berani makan. Kedua hari, ketiga hari, dia sudah tidak makan. Akhirnya dia itu pusing, dia sudah mengatakan kalau saya mencuri ini sudah halal. Karena kalau saya tidak makan, saya mati. Pak Bu, dalam kondisi terdesak, dia naik rumahnya tetangganya. Dia naik rumah pertama, tatkala dia naik, dia dapati perempuan yang tidak pakai jilbab, dia turun. Naik rumah kedua, dia sudah masuk, tidak ada makanan. Kemudian masuk rumah yang ketiga, dia mendapati periuk yang isinya ada terong. Terong yang masih baru matang kan baunya sedap. Dia turun, tatkala terong tadi diambil dari periuk, mau dimakan kemudian dijatuhkan. Dia ingat, setan telah menjerumuskanku dalam dua dosa. Yang pertama saya masuk rumah tanpa izin, yang kedua memakan yang bukan hak saya. Maka kemudian dia naik ke atas. Pak Bu, tatkala sudah naik atas, ternyata di masjid ini ada perempuan satu sama laki-laki dan sama menikahkan Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian pulang. Dia lewat rumah pertama, dia ingat, ini rumah yang saya naiki tadi. Yang ada perempuannya tidak berjilbab. Kemudian melewati rumah yang kedua, dia ingat, rumah ini tidak ada apa-apanya. Kemudian dia melewati rumah yang ketiga, dan istrinya berhenti di situ. Tatkala berhenti, istrinya membuka pintu, kemudian nanya kepada suaminya, suamiku kamu kan lapar, belum makan, tak siapkan makanan. Maka tatkala istrinya masuk dapur, dia kaget. Terong tadi yang dimasak, sebagian sudah jatuh. Kemudian istrinya tadi mengatakan, siapa yang melakukan ini? Suaminya masuk, wahai istriku, yang melakukan itu aku. Karena saya takut kepada Allah, kemudian terong yang saya mau makan, kami jatuhkan. Karena saya takut kepada Allah. Maka istrinya mengatakan, wallahi, demi Allah, mulai hari ini, rumah ini menjadi rumahmu. Yang punya rumah jadi milikmu. Terong yang engkau jatuhkan itu menjadi milikmu. Artinya apa Bapak Bu? Tatkala kita tahu yang haram, mungkin ya tahu yang haram, ada pesanan gebyok, orang sini kan gebyok Pak ya. Gebyok kayunya muda, disulap jadi kelihatan tua. Ngomong ini kelas 1 kan gitu. Bisa kita. Tatkala kita tidak lakukan karena kita takut kepada Allah, insya Allah di situ Allah akan memberikan rezeki yang berkah. Bisa jadi nanti kita mendapatkan orderan yang lain. Ini bagian daripada harta yang haram. Tatkala kita menyampaikan ini barang yang bagus, ternyata bukan barang yang bagus. Maka orang tadi mendapatkan istri, mendapatkan rumah, mendapatkan makan karena dia takut kepada Allah. Maka orang yang beriman tidak ada kata mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Tetap
kita mencari yang halal. Bapak Ibu rahimakumullah, maka ada haram itu dibagi dua. Ada haram datnya, yang haram datnya apa? Babi, bangkai, darah, ya kan gitu. Yang disembelih bukan karena Allah itu haram. Biasanya kita bisa, kita nggak makan babi. Yang susah itu cara mendapatkannya. Yang kedua adalah haram cara mendapatkannya. Ibu-ibu kalau ada pembelian lurah, minta maaf kalau sini ada Pak Lurah ya. Biasanya dapat serangan fajar buat apa, Bu? Ada enggak sini serangan fajar? Itu halal atau haram kira-kira? Ada guyu kan gitu. Biasanya sih dapat guyu, cuman enggak berani halal atau haram. Fatwa para ulama itu bagian daripada riswah. Hukumnya adalah haram. Tapi biasanya kalau dapat itu senang, alhamdulillah kan gitu. Nanti makan di bebek Mas Budi bareng-bareng ya, sekeluarga. Kita sudah menjerumuskan anak kita kasih makan barang yang haram. Hati-hati kalau nanti jangan disalahkan. Karena kita memberi nafkah dari barang yang haram, maka akan menyebabkan anak itu durhaka kepada kita. Maka hati-hati betul. Para sahabat itu seperti Abu Dujana, itu hati-hati betul. Kalau anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh, karena mereka hati-hati dalam urusan halal dan haram. Dan kita sendiri Pak Bu, sekarang makan juga subhat. Contoh jenengan makan nasi goreng, saya itu enggak berani. Saya didik anak saya, jangan beli nasi goreng yang tidak jelas. Karena kadang enggak dikasih arak. Ada ancunya. Mie goreng yang baunya sedap, Chinese food, hati-hati. Bahkan beli makanan sama, saya kemarin diprotes sama teman saya. Ya jualan, ada makanan yang harganya 1.500-an, itu biasanya ada halal kan itu, tulisannya halal MUI atau halal Depak kan sekarang ada. Gara-gara beli makanan kemudian disampaikan, Pak Dina, ini kok nggak ada halalnya kok dijual di sini. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita sejak kecil, kita perhatikan halal dan haram. Jangan sekedar nikmat saja. Tapi kita harus perhatikan tatkala beri ini ada ancunya, ada minyak babinya, ada araknya atau tidak. Kan kita harus kadung jajan ya seneng aja kan gitu Pak. Tanpa mengetahui. Sementara itulah terkadang tanpa kita sengaja kemudian kita memasukkan barang haram ke dalam perut kita yang menyebabkan perilaku yang tidak baik. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, maka sampai Nabi itu diingatkan oleh Allah, para Rasul. Ya ayyuhar Rasul, kulu min thayyibat wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna alim. Supaya bisa beramal soleh, apalagi kita. Maka kalau kita makannya baik dari hal yang halal, maka kita akan mudah melangkahkan kaki kita ke masjid. Sedekah gak usah diumumke. Maka kita akan sedekah. Karena apa? Karena makanan yang baik akan menghantarkan perilaku yang baik. Makanan yang buruk akan melangkahkan kaki kita kepada yang buruk. Koruptor itu datang larinya kemana duitnya Bu? Ternyata koruptor itu kalau nggak judi. Kemarin itu gubernur Papua yang hari ini ditangkap KPK tukang judi. Korupsi judi di luar negeri. Kenapa? Makanan yang buruk dari harta yang haram akan mengarahkan seseorang kepada keburukan. Maka di sini ada seorang ulama yang mengatakan man akalal haram asad jawarihuhu. Barang siapa yang makan haram, maka tubuhnya akan bermaksiat. Dia sengaja atau tidak sengaja, dia tahu atau tidak tahu. Jadi energi dari barang haram itu akan mengantarkan seseorang untuk bermaksiat kepada Allah. Maka harus hati-hati. Bu, Pak, ayo sama-sama kita membesarkan anak kita dengan cara yang halal, memberi makan dari harta yang halal. Jangan sampai kita memberikan makanan anak kepada anak kita
dari barang yang haram. Kenapa? Tidak sengaja anak itu atau sengaja dia akan condong kepada keburukan. Susah untuk diarahkan kepada agama. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, makanan haram itu menyebabkan hati anak kita keras. Jadi keras kepala. Jadi barang haram itu bisa membuatkan hati orang itu keras. Maka kan ada Pak, ya minta maaf. DPR itu, kalau saya sering didatangi teman-teman yang mau nyalon, tak sampaikan kepada mereka. Kalau kamu bisa menghindari yang haram, silahkan. Tapi kalau tidak mampu, jangan. DPR duit sogokan itu banyak Pak. Belum rapat di sore itu sudah ada duitnya. Saya itu langsung ketemu sama DPR, saya tanya. Almarhum Pak D saya itu saya tanya langsung. Karena Pak D saya pernah jadi DPR dan beliau tak tanya dan kemudian memberikan penjelasan. Luar biasa yang namanya suap uang haram di dalamnya. Maka kalau orang sudah jadi DPR, hampir rata, kalau dia tidak kuat kemudian makan haram, maka dia akan semakin keras hatinya. Maka karena saurungnya urung dadi nunduk tapi jadi rodok kemelinti kan gitu. Saya itu punya temen bahkan di GUIP, saya di GUIP itu ada satu partai Islam yang datang. Kita sepakat sama umat Islam, kalau kamu jadi nanti antum beri manfaat kepada umat Islam. Wes jadi yo lali, Pak. Yang dulu di masjid saya pagi itu ngaji, sekarang belas. Sejak jadi DPR tidak pernah. Ini mau 5 tahun sudah posting, sepi. Jadi posting dia mengatakan baik dan lain-lain. Tatkala jadi DPR tidak pernah seperti itu. Nah inilah ketakutan kita, hati-hati dalam urusan makan haram karena bisa mengeraskan hati. Kita akan menjadi sombong. Kenapa? Karena makanan yang haram itu mengeraskan hati. Ini sudah disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, talinul qalb bi aklil halal. Lembutnya hati itu karena makan yang halal. Maka hari ini kalau ada di IKN kemarin, itu pemimpin kita kan juga, Pak. IKN yang kemarin itu loh. Sementara di Rempang, sementara hari ini susah ekonomi, banyak orang nggak bisa makan. Pemimpin kita itu begitu enaknya kan gitu. Ngundang chef, makan yang enak, dangdutan. Sementara banyak orang yang tidak bisa makan. Kenapa hatinya keras? Dan disitulah kita tahu banyak makanan yang haram. Makanan yang tidak jelas. Kemudian membutakan hati mereka. Tidak mau mengerti bahwasanya masih banyak orang yang susah. Sementara pemimpin kayak Umar itu luar biasa. Tatkala malam dia patroli, cari orang yang tidak bisa makan kan. Itu orang-orang yang hatinya lembut. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah memberi nama yang baik. Jadi kalau kita punya anak lahir dikasih nama yang baik. Jangan sekedar nama. Karena nama ini mengandung doa. Dan nama juga akan menjadi panggilan seseorang di hari kiamat. Jadi nama kita akan menjadi panggilan. Saya juga pernah khilaf di sini kan gitu. Saya yang sudah bertobat kepada Allah. Nama Ma'ruf itu luar biasa kan dari orang tua saya kan itu. Ini yang artinya baik, terkenal dan lain sebagainya. Maka kalau kita memberikan nama harus mengandung doa yang baik. Karena Nabi ini sering mengganti nama-nama sahabat. Datang ada sahabat namanya Hazan. Hazan ini artinya susah. Kemudian diganti Nabi dengan nama Sahal, mudah. Kalau orang Jawa biasanya ganti nama karena apa Pak? Sakit-sakitan kan gitu kan. Ini kabutan jeneng kan gitu. Kemudian diganti namanya karena kabutan jeneng tidak dinilai dari ada unsur apa di dalam makna kan nama itu. Sementara nama itu adalah sebuah doa dan akan menjadi panggilan kita pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, orang tua itu durhaka tatkala tidak mengajarkan agama kepada anaknya. Maka Umar mengatakan diajarkan Al-Quran. Yang dimaksud adalah diajarkan agama. Jadi kalau orang tua tidak pernah mengajarkan agama, maka dia telah durhaka anaknya.
Maka orang tua yang kemudian sibuk hanya kerja saja, ya, maka akan menjadi penyesalan. Di tempat saya ini banyak TKW. Ponorogo, Magetan itu TKW-nya luar biasa. Bahkan perceraian itu paling banyak Ponorogo. Kemudian meninggali anak hanya duit sama HP. Yang terjadi apa, Bu? Di sana itu banyak anak-anak perempuan yang hamil masih SMP sama SMA. Hanya dititipkan mbahnya, dikirimi uang tiap bulan tanpa diajarkan agama. Maka ada seorang budak yang dimuliakan oleh Allah, kemudian namanya ditulis dalam Al-Quran, namanya Luqman. Ini contoh bagi kita sebagai orang tua untuk mengajarkan agama kepada anak kita. Apa yang diajarkan Luqman? Yang pertama yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya adalah tauhid, akidah. Maka Luqman mengatakan, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini yang seharusnya diajarkan orang tua. Tentang tauhid keesaan Allah dan larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah fikih. Tatkala itu Luqman mengatakan, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikan sholat. Maka yang diajarkan Luqman yang kedua setelah akidahnya kuat, maka yang diajarkan adalah fikih. Tentang sholat, tentang najis, tentang wudhu, mandi besar. Maka kewajiban orang tua Bapak Ibu yang sering dilupakan, menjelang anak balik seharusnya sudah diajarkan fikih. Mandi besar, wudhu yang benar, sholat yang benar. Hari ini aja orang tua itu banyak. Sini masih ada enggak, Bu? Tentang najis. Kalau anaknya kencing, suruh kencing di depan rumah. Ada enggak sini? Ini satu bahaya ini. Bahkan Rasulullah pernah lewat satu kuburan yang dikatakan Rasulullah, orang ini mendapatkan siksa bukan karena dosa besar. Karena yang pertama, kencing tanpa bercebok. Maka di sini ada pendidikan ibu-ibu itu kalau anaknya pengen kencing ya suruh kencing di depan rumah kan gitu. Seharusnya tidak seperti itu. Diajarkan bahwasannya kencing itu najis, kencing harus di toilet. Jangan sampai akhirnya terbiasa kalau jenengan ke terminal, Pak supir kan gitu. Buka pintu, langsung kencing di ban. Karena apa? Karena pendidikan orang tua. Seharusnya dididik fikih agar dia mengerti. Apalagi perempuan. Tentang masalah haid. Tentang masalah mandi. Jadi PDAM enggak, Pak? Ada PDAM? Ya. Ada satu hal yang jarang diketahui orang. PDAM itu terkadang ngisi air dikasih kaporit. Sini dikasih kaporit enggak, Pak? Enggak. Di Kota Madiun itu ada untuk menjernihkan air, biasanya dikasih kaporit. Saya itu pernah ngisi di Masjid Aisyah, Kota Madiun. Itu PDAM, yang satu PDAM, yang satu sumur. Yang air PDAM ini baunya tadi kaporit. Air kaporit bisa enggak untuk wudhu? Ini kan jarang diketahui. Air kaporit adalah air yang suci, tapi tidak mensucikan. Karena dia bercampur dengan barang yang halal, tapi merubah rasa dan baunya kan gitu. Bahkan itu untuk mandi besar, untuk wudhu. Kalau airnya tidak suci mensucikan, tidak paham fikih, maka mandi besarnya tidak sah, wudhunya juga tidak sah. Alhamdulillah sini ada PDAM, tapi tidak bau kaporit. Dan inilah seharusnya diajarkan tentang masalah fikih kepada anak-anak kita. Karena orang tua bukan hanya sekedar memberi nafkah, akan tetapi dia juga mengajarkan bagaimana tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang ketiga yang harus diajarkan kepada anak kita adalah akhlak. Yang ini loh, hari ini sudah hilang akhlak itu. Kalau dulu saya ketemu guru itu salam, assalamualaikum sama delik, karena kita malu kan itu.
Saiki ketemu guru ya kayak kancane, dicaktos kan gitu. Adab-adab sekarang sudah begitu banyak yang hilang. Anak dengan orang tua sudah tidak beradab. Sementara Luqman tatkala menasihatkan kepada anaknya yang ketiga adalah jangan engkau berjalan di muka bumi dengan maroha, dengan sombong, besar kepala kan gitu kan. Ini nasihat yang jarang diajarkan kepada orang tua agar anak-anak kita beradab. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, PR kita ini mengajarkan akidah agar anak kita tidak pindah agama, agar anak kita tetap beragama Islam, kemudian agar ibadah mereka diterima oleh Allah, maka perlu diajarkan fikih agar mereka mempunyai harga diri, maka disitulah diajarkan adab yang baik. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah mendoakan anak. Doa seorang ibu itu luar biasa. Ada satu kisah ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Fuad Al-Kandali. Syekh Fuad ini pernah ngimami di Kuwait. Tatkala dia ngimami sholat ternyata ada bacaan yang dia lupa. Kemudian ada orang sepuh di belakang itu membenarkan bacaan Syekh. Habis sholat, kemudian Syekh tadi bertanya kepada orang yang membenarkan. Syekh, jenengan sudah belajar Al-Quran sejak kecil ya? Kata orang tua tadi, tidak. Saya baru mulai menghafal Al-Quran usia 60 tahun. Baru menghafal Al-Quran usia 60 tahun. Sementara di mahfudzat kita diingatkan apa Pak? Ta'allamu fissigori kanaksi alal hajari kan gitu. Belajar di waktu anak-anak itu seperti menulis di atas batu. Dan belajar di waktu besar itu seperti nulis di atas air. Ya kan? Bar ditulis silang. Mungkin bisa jadi sekarang berngaji wis metu gerbang hilang kan gitu. Tapi saya ini baru menghafal Al-Quran usia 60 tahun. Dia bisa hafal 30 juz. Kemudian saya tadi mengatakan, apa rahasianya? Rahasianya, ibuku tidak pernah lepas berdoa kepada Allah agar saya hafal Al-Quran. Doa. Maka hari ini Bapak Ibu, Rasulullah pernah bersabda, salasun. Da'watil mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa. Yang mustajabah, tidak ada keraguan kata Rasulullah. Doa siapa? Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Doa orang yang zalim, yang terdolimi. Kemudian yang ketiga, adalah doa orang yang dalam perjalanan atau musafir. Maka kita membahas doa seorang ibu dan juga doa orang bapak. Maka doa bapak ibu, jenengan ini punya doa yang mustajabah. Doa yang dikabulkan oleh Allah, maka jangan sampai kita melupakan kita itu punya senjata. Maka apapun kondisi anak kita hari ini mungkin belum sholat, anak kita masih dalam kondisi tidak baik-baik saja, maka jangan lupa jenengan punya doa yang mustajabah. Maka ada pepatah yang mengatakan doa orang tua kepada anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Maka jenengan jangan lupa. Karena doa jenengan itu mustajabah, baik yang baik maupun yang buruk itu mustajabah, maka jangan lupa doakan yang baik untuk anak jenengan. Yang pertama ada doa buruk, Bu. Doanya jures, orang tua jures kepada jures. Ini masyhur hadis ini. Jures ini ahlul ibadah dari kalangan Yahudi. Bani Israel. Dia tatkala dipanggil ibunya. Jadi jures itu tinggalnya di masjid. Atau kalau sekarang masjid, kalau dulu adalah sinagog. Dia beribadah, tatkala dipanggil ibunya, dia mau sholat. Ibu saya atau sholat. Kemudian dia sholat. Allahu Akbar. Kemudian dipanggil yang kedua kalinya. Jures pulang. Sholat atau ibu saya, dia sholat. Allahu Akbar.
Kemudian sampai yang ketiga ibunya jengkel, kemudian mengeluarkan doa yang buruk. Ya Allah, jangan engkau matikan Jures, kecuali Jures terfitnah dengan seorang pelacur. Makbul, Bu. Ada pelacur yang kemudian menggoda Jures, Jures tidak bergeming. Akhirnya pelacur tadi zina dengan pengembala sapi. Hamil. Setelah dia melahirkan, kemudian bayi tadi, tatkala si tukang pelacur tadi ditanya siapa bapaknya, maka dia mengatakan, bapak saya itu loh, pelacur tadi. Bapaknya anak ini adalah Jures. Kemudian sinagognya dihancurkan, kemudian bayi tadi dipegang sama Jures, kemudian ditekan perutnya, terus ditanya, siapa bapaknya? Maka bayi yang berbicara selain Nabi Isa adalah bayi masa Jures yang mengatakan bapak saya adalah pengembala sapi tadi. Kemudian dibangun lagi lah sinagognya Jures tadi. Artinya doa seorang ibu tatkala baik juga dikabulkan oleh Allah, tatkala buruk juga dikabulkan oleh Allah. Kalau jenengan umrah, tahu Syekh Sudes. Syekh Sudes itu juga dulu doa ibunya jadi imam dua masjid Haramain. Jenengan nanti buka sejarah Syekh Jures kenapa jadi takmir dua masjid Haramain, karena dulu ibunya tatkala menyiapkan makanan, kemudian Jures itu mengasih pasir, makanan yang sudah siap untuk tamu. Marah enggak, Bu? Kalau jenengan sudah nyiapkan gulai, nyiapkan opor, kemudian anak jenengan bawa tanah kemudian dikasih. Ada tamu ini. Kemudian ibunya mengatakan, pergi kamu Sudes dan jadilah imam masjid Haramain. Marah itu, tapi doanya baik. Pergi kamu dan jadilah imam dua masjid Haramain. Dan hari ini doa ibunya dikabulkan oleh Allah. Maka jenengan kalau berdoa belum dikabulkan jangan putus asa. Pak, kalau jenengan berdoa untuk anak kok masih susah diatur, jangan putus asa. Nabi Ibrahim tatkala berdiri di Mekah itu mendoakan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa meminta ada nabi diturunkan di Mekah itu baru dikabulkan setelah 2800 tahun. Nabi Muhammad itu doanya Nabi Ibrahim. Jenengan nanti buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Itu doanya Nabi Ibrahim tatkala berada di Mekah, kemudian meminta Rasul diutus di Mekah, maka lahirlah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selisih dengan Nabi Ibrahim itu 2800 tahun. Maka hari ini tatkala anak Anda belum soleh, anak Anda masih dalam kondisi hitam, jangan lupa tetap didoakan kepada Allah. Maka kita niru Nabi Ibrahim. Doa apa yang dipelantunkan untuk anak? Salah satunya adalah Rabbi habli minas solih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau anak kita susah untuk diajak sholat, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kemudian supaya anak kita tidak jatuh kepada syirik, maka doanya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa penting. Rabbi habli minas sholihin. Ini orang tua harus paham. Sehingga kita doakan agar anak kita menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Nabi aja masih berdoa, apalagi kita. Yang sudah soleh perlu berdoa, apalagi yang kadang soleh, kadang tidak soleh kan itu. Maka kita harus mendoakan anak-anak kita dengan doa Rabbi habli minas sholihin. Kemudian agar anak kita sholat, maka Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Agar anak kita tidak menyekutukan Allah, maka wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nah, hari ini kemudian doa yang keempat. Hari ini rawan, Pak. Anak-anak perempuan kita, anak laki-laki kita zina. Sekarang zina sudah biasa. Bagaimana kita mendoakan anak kita? Maka pernah ada laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya zina. Wah, sahabat marah itu. Rasul tidak marah. Cuman dipanggil sini. Maukah ibumu dizinai orang lain?
Tidak ya Rasulullah. Maukah saudari perempuanmu dizinai orang lain? Tidak ya Rasulullah. Maukah bibimu dinikahi orang lain? Kata dia, tidak ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah memegang dadanya, kemudian mendoakan, Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir lahu. Terus apa? Allahumma gfir danbahu. Minta maaf. Doanya adalah Allahumma gfir danbahu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbahu, dan bersihkanlah hatinya. Wahsin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Jadi ini doanya yang pertama, ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Ini seharusnya dijaga orang tua, jangan sampai keturunan kita ada yang berzina. Ini penting. Mendoakan agar anak kita menjaga kehormatannya. Kalau kehormatan sudah rusak, tidak ada harga dirinya. Maka disinilah kita perlu mendoakan mereka, anak-anak kita, agar mereka diampuni dosa-dosanya, dibersihkan hatinya, dan dijaga kemaluannya, tidak melakukan zina. Kemudian juga doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Jadi tatkala anak kita mau sekolah, Bu, Pak, ya, kemudian dicium, didoakan di kepalanya, ya Allah, fakihkanlah, pahamkanlah anak saya terhadap agama dan takwil. Ini doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas dan kemudian dikabulkan oleh Allah, dan Ibnu Abbas itu menjadi orang yang paling paham Al-Quran. Jadi ahli tafsir dari kalangan sahabat, di antaranya adalah Ibnu Abbas. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian intinya, jangan sampai kita menjadi orang tua yang durhaka. Maka kita siapkan istri yang baik untuk anak kita. Kemudian menjaga makannya. Jadi jaga makannya. Jangan sampai orang suami kita membawa makanan yang haram, hasil yang haram masuk ke dalam rumah kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh. Kemudian diberi nama yang baik, kemudian ajarkan Al-Quran, kemudian jangan lupa didoakan kepada Allah. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha. Dan akhirnya demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keturunan kita yang soleh dan soleha, menjadi qurrata ayun, dan di akhirat kelak kita akan masuk surga bersama anak keturunan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran semua datangnya dari Allah. Kebodohan dan kekurangan tidak lain dari kebodohan saya. Saya minta maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.